Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan di hari yang seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupmu, kamu justru dipaksa berdiri di atas pelaminan bukan untuk merayakan cinta, tapi untuk menutupi aib yang bukan perbuatanmu. Inilah kisah Ardi, seorang pemuda tulus yang harga dirinya direnggut paksa. Dipaksa menikahi putri majikan yang tengah mengandung, menelan setiap hinaan dan cacian dalam diam. Namun tak ada yang pernah menduga. Tangisan pertama dari bayi yang terlahir itu, justru menjadi awal dari sebuah guncangan yang akan membongkar kebenaran paling menyakitkan. Kebenaran apa yang tersembunyi di balik tangisan bayi tak berdosa itu. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan, dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit di kawasan perbukitan Sentul, Bogor, sore itu tampak muram, seolah ikut merasakan pedih yang merayap di dalam sebuah rumah megah bergaya Eropa. Di dalam ballroom yang lantainya terbuat dari marmer Italia, puluhan tamu undangan berbisik-bisik sambil melemparkan pandangan penuh selidik. Mereka adalah para kolega bisnis, para sosialita, dan keluarga besar Hartono, salah satu konglomerat paling disegani di kota itu. Pesta ini seharusnya menjadi perayaan cinta yang meriah. Namun udara di dalamnya terasa dingin dan penuh kepalsuan. Di tengah ruangan, di atas pelaminan yang berhiaskan ribuan mawar putih impor, duduk seorang pemuda bernama Ardi. Ia mengenakan setelan jas hitam pinjaman yang terasa sedikit kebesaran di bahunya yang kurus. Wajahnya pucat, tatapannya kosong, dan tangannya yang berkeringat dingin saling meremas di atas paha. Ia lebih terlihat seperti seorang pesakitan yang menunggu vonis hakim, daripada seorang mempelai pria yang berbahagia. Di sampingnya, Nila, sang mempelai wanita, terus menundukkan kepalanya. Gaun pengantinnya yang bertabur kristal seharga ratusan juta rupiah tidak mampu menyembunyikan getar di tubuhnya. Riasan mahal di wajahnya sudah mulai luntur oleh air mata yang sejak tadi pagi tidak berhenti mengalir. Ia adalah putri tunggal Hartono, gadis yang seharusnya memiliki segalanya. Namun hari ini ia terlihat seperti tahanan paling malang di dunia. Ardi melirik Nila dari sudut matanya. Hatinya terasa sakit. Bukan karena cinta, tapi karena iba dan nasib buruk yang kini mengikat mereka berdua. Melihat semua kemewahan palsu ini, Ardi justru teringat pada hari 3 bulan yang lalu. Hari di mana hidupnya yang tenang sebagai seorang tukang kebun hancur berkeping-keping dalam sekejap. Saat itu, Ardi sedang merapikan taman mawar di halaman belakang ketika Pak Hartono memanggilnya untuk masuk ke ruang kerja pribadinya. Sebuah ruangan luas dengan dinding kayu jati dan rak buku yang menjulang tinggi hingga ke langit-langit. Ardi masuk dengan langkah ragu, menunduk, tak berani menatap permadani Turki tebal yang dipijaknya. Pak Hartono duduk di kursi kulitnya yang besar, menatap Ardi dengan pandangan dingin dan menusuk. Di atas mejanya, tergeletak sebuah amplop coklat. Ardi. Suara Pak Hartono berat dan tanpa basa-basi. Berapa gajimu sebulan? Ardi terkejut dengan pertanyaan itu. 3 juta rupiah, Pak. Jawabnya dengan suara pelan. Pak Hartono tersenyum sinis. Gaji 3 juta. Tapi berani sekali kau menghancurkan masa depan putriku. Kau apakah Nila? Hah? Dunia Ardi seakan berhenti berputar. Jantungnya berdebar kencang. Ia sama sekali tidak mengerti arah pembicaraan ini. Maaf, Pak. Saya tidak mengerti. Saya tidak pernah melakukan apapun kepada Non Nila. Jangan bohong, bentak Pak Hartono. Suaranya menggema di ruangan itu. Ia melempar amplop coklat itu ke atas meja. Nila hamil. Dan dia menunjukmu sebagai ayah dari anak itu. Tubuh Ardi lemas seketika. Kakinya terasa seperti jeli. Nyaris tak sanggup menopang badannya. Ini adalah fitnah paling kejam yang pernah ia terima seumur hidupnya. Ia memang mengenal Nila. Gadis itu kadang mengajaknya bicara saat sedang sendirian di taman. Mereka hanya bicara soal bunga, soal cuaca, tidak lebih. Bagaimana mungkin tuduhan sehina ini menimpanya? Demi Allah, Pak,
Saya tidak pernah menyentuh Non Nila sedikit pun. Ini pasti salah paham. Ardi mencoba membela diri. Suaranya bergetar menahan tangis dan amarah. Pak Hartono tertawa dingin. Sebuah tawa yang merendahkan. Aku tidak peduli dengan sumpahmu. Bagiku, nama baik keluarga adalah segalanya. Aku tidak mau tahu siapa ayah biologisnya. Yang jelas, saat ini aku butuh seseorang untuk menjadi suaminya. Dan orang itu adalah kau. Mata Ardi terbelalak. Menikah, Pak? Ya. Kau akan menikahi Nila. Kau akan mengakui anak itu sebagai anakmu. Sebagai imbalannya, Pak Hartono membuka laci mejanya dan mengeluarkan setumpuk uang. Aku akan melunasi seluruh hutang pengobatan ibumu. Aku akan membelikannya rumah kecil yang layak. Dan aku jamin hidupnya tidak akan kekurangan. Ardi menatap tumpukan uang itu dengan nanar. Ibunya. Satu-satunya harta yang ia miliki di dunia ini. Ibunya sedang sakit keras. Butuh biaya perawatan yang sangat besar. Hutangnya pada rentenir sudah menumpuk. Pak Hartono tahu persis kelemahan terbesarnya. Tapi jika kau menolak, Pak Hartono menyandarkan punggungnya ke kursi. Tatapannya berubah menjadi sangat kejam. Aku akan pastikan kau membusuk di penjara atas tuduhan pemerkosaan. Dan ibumu akan aku usir dari kontrakannya saat itu juga. Biarkan dia mati di jalanan seperti anjing kurap. Ancaman itu bagaikan petir yang menyambar Ardi di siang bolong. Ia tidak punya pilihan. Kekuasaan dan uang Hartono bisa dengan mudah menghancurkan hidupnya dan hidup ibunya. Ia terjebak. Malam itu, Ardi menangis semalaman di kamarnya yang sempit, meratapi takdirnya yang begitu kelam. Ia mengorbankan kehormatan dan masa depannya demi menyelamatkan nyawa ibunya. Lamunan Ardi buyar ketika pembawa acara mengumumkan prosesi sungkeman. Dengan langkah berat, ia dan Nila turun dari pelaminan. Saat bersujud di kaki Pak Hartono, pria itu berbisik pelan di telinga Ardi, cukup pelan agar tidak ada yang mendengar kecuali dirinya. Ingat posisimu. Kau hanya kambing hitam. Jangan pernah bermimpi kau adalah bagian dari keluarga ini. Setelah itu, ia bersujud di hadapan Ibu Ratih. Wanita itu bahkan tidak sudi menatap wajah Ardi. Ia hanya membuang muka dengan tatapan jijik. Penderitaan Ardi terasa begitu lengkap. Ia kini resmi menjadi suami dari Nila. Namun pada saat yang bersamaan, ia juga resmi menjadi aib yang harus ditanggung. Sekaligus tameng untuk menutupi aib yang sebenarnya. Resepsi pernikahan yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan, justru terasa seperti upacara pemakaman bagi masa depan dan harga dirinya. Dan ini, barulah hari pertama. Pesta berakhir tepat pukul 10 malam. Begitu tamu terakhir meninggalkan gerbang raksasa kediaman Hartono, semua senyum palsu yang sejak tadi dipasang, lenyap seketika. Wajah Pak Hartono kembali mengeras seperti batu. Sementara Ibu Ratih mengibaskan tangannya di depan wajah, seolah mengusir udara kotor. Hah, akhirnya selesai juga sandiwara murahan ini. Desis Ibu Ratih sambil menatap Ardi dari atas sampai bawah. Lihat jas itu, Mas. Benar-benar seperti badut. Tidak pantas sama sekali bersanding dengan Nila. Ardi hanya menunduk. Kedua tangannya terkepal erat di sisi tubuh, mencoba menelan hinaan yang terasa seperti duri di kerongkongannya. Pak Hartono menunjuk ke arah pintu belakang yang menuju ke taman. Tempatmu bukan di dalam rumah ini. Kembali ke paviliun. Kamarmu yang lama masih kosong. Jangan pernah berpikir untuk tidur satu kamar dengan putriku. Mengerti? Perintah itu adalah sebuah tamparan tanpa suara. Di hari pernikahannya, ia diusir dari rumah utama dan diperintahkan untuk tidur di paviliun sempit yang biasa ia tempati sebagai tukang kebun. Di sanalah tempatnya, bersama para asisten rumah tangga dan sopir. Statusnya sebagai suami Nila hanyalah selembar kertas yang tidak ada harganya di dalam rumah ini. Baik, Pak. Jawab Ardi dengan suara bergetar. Ia bahkan tidak berani menatap Nila, yang berdiri mematung di belakang orang tuanya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Ardi membalikkan badan dan berjalan gontai menuju pintu belakang, meninggalkan kemegahan palsu di belakangnya. Gaun pengantin Nila yang menjuntai indah terasa seperti sebuah tirai tebal yang kini memisahkan dunia mereka. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang sesungguhnya. Pagi-pagi buta,
Bahkan sebelum matahari menampakkan sinarnya di balik gunung pancar, Ardi sudah bangun. Bukan untuk menunaikan tugas sebagai seorang suami, tapi untuk mengambil cangkul dan gunting tanaman. Ia kembali menjadi tukang kebun. Menyirami bunga, memotong rumput, dan membersihkan taman yang luasnya hampir 1 hektar. Para asisten rumah tangga lain menatapnya dengan pandangan iba dan canggung. Mereka tidak tahu harus memanggilnya apa. Mas Ardi, atau Pak Ardi. Ibu Ratih seolah menikmati setiap detik penderitaan Ardi. Siang itu, saat Ardi baru saja selesai bekerja dan hendak makan siang di dapur, Ibu Ratih sengaja melewatinya dan dengan sengaja menyenggol gelas berisi jus jeruk di atas meja. Prang! Gelas itu jatuh dan pecah berkeping-keping. Isinya mengotori lantai dapur yang baru saja dipel. Astaga! Lihat apa yang kau perbuat! Seru Ibu Ratih dengan suara melengking, seolah-olah Ardi yang melakukannya. Dasar ceroboh! Cepat bersihkan! Jangan hanya berdiri di situ seperti patung. Ardi, yang bajunya basah kuyup oleh keringat, hanya bisa menghela napas pasrah. Ia mengambil kain pel dan mulai membersihkan pecahan kaca dan tumpahan jus di lantai, sementara ibu mertuanya mengawasinya dengan tatapan penuh kemenangan. Ia adalah menantu di atas kertas, tapi jongos dalam kenyataan. Waktu makan pun, ia tidak pernah diizinkan semeja dengan keluarga Hartono. Tempatnya adalah di meja kecil di sudut dapur, menyantap makanan sisa yang terkadang sudah dingin. Sementara itu, Nila seolah membangun tembok yang tinggi di sekelilingnya. Ia tidak pernah bicara pada Ardi. Setiap kali mereka tidak sengaja berpapasan, Nila akan segera membuang muka atau berbalik arah. Namun, Ardi tahu, di balik sikap dingin itu, Nila sama menderitanya. Kandungannya yang semakin membesar membuatnya sering mual di pagi hari. Dan pada malam hari, dari pavilionnya yang sunyi, Ardi sering mendengar isak tangis tertahan yang datang dari arah jendela kamar Nila di lantai 2. Hatinya ikut perih. Mereka berdua adalah korban dari keegoisan Pak Hartono. Suatu malam, hujan turun dengan sangat deras, diiringi suara petir yang menggelegar. Ardi tidak bisa tidur. Ia duduk di tepi ranjangnya yang keras sambil menatap tetesan air hujan yang membasahi jendela. Di tengah suara hujan itu, ia samar-samar mendengar suara Nila dari teras kamarnya. Gadis itu sedang berbicara di telepon dengan suara pelan dan menangis. Aku ingin mangga muda, hiks perutku mual sekali. Ucap Nila di sela isak tangisnya. Sepertinya ia sedang bicara dengan salah satu temannya. Setelah telepon ditutup, Ardi mendengar Nila menangis semakin kencang. Ia tahu, di rumah sebesar ini, tidak ada yang peduli dengan keinginan seorang ibu hamil di tengah malam. Orang tuanya hanya peduli pada citra, bukan pada perasaannya. Didorong oleh rasa iba yang tak tertahankan, sebuah keputusan nekat muncul di benak Ardi. Ia mengenakan jaket tipisnya dan keluar dari pavilion, menembus hujan deras. Ia ingat, di belakang komplek perumahan mewah ini, ada sebuah pohon mangga milik warga kampung yang buahnya sedang ranum. Dengan tubuh basah kuyup dan tanpa penerangan selain kilatan petir, Ardi memanjat pagar pembatas yang tinggi dan licin. Ia mengambil risiko itu, risiko dituduh maling, hanya demi meredakan sedikit saja penderitaan Nila. Setelah berhasil memetik beberapa buah mangga kueni yang masih mengkal, ia kembali dengan susah payah. Tubuhnya menggigil kedinginan. Ia tidak berani mengetuk pintu utama. Jadi, dengan sangat hati-hati, ia mencuci mangga itu di keran taman, lalu meletakkannya di atas sebuah kursi rotan di teras depan kamar Nila, tempat yang ia tahu akan terlihat oleh gadis itu. Setelah itu, ia segera kembali ke pavilionnya yang dingin. Dari balik tirai jendela kamarnya, Nila melihat semuanya. Ia melihat bayangan Ardi yang basah kuyup menembus hujan. Ia melihatnya memanjat pagar. Dan ia melihat mangga muda yang kini tergeletak di teras kamarnya. Air matanya kembali jatuh. Namun kali ini bukan karena sedih atau mual. Ini adalah air mata haru. Di tengah semua orang yang menghinanya, ternyata ada satu orang yang peduli. Seorang tukang kebun miskin yang kini berstatus sebagai suaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Nila melihat Ardi bukan sebagai aib, tapi sebagai seorang manusia. Keesokan paginya,
Ardi bangun dengan tubuh terasa remuk. Kepalanya pusing dan badannya sedikit demam, akibat menembus hujan deras semalaman. Ia memaksakan diri untuk bangkit, karena pekerjaan di taman tidak akan menunggu. Dengan langkah gontai, ia membuka pintu pavilionnya yang terbuat dari kayu tipis. Namun, langkahnya terhenti seketika. Matanya terpaku pada sesuatu yang tergeletak di lantai semen di depan pintu. Sebuah nampan kecil. Di atasnya, ada secangkir teh jahe hangat yang uapnya masih mengepul tipis, dan sepiring kecil kue bolu kukus. Tidak ada catatan, tidak ada pesan. Tapi Ardi tahu persis dari siapa ini semua berasal. Hatinya yang selama berbulan-bulan terasa beku, tiba-tiba dialiri oleh setitik kehangatan. Ini adalah sebuah ucapan terima kasih tanpa kata. Sebuah pengakuan atas tindakannya semalam. Ardi mengambil cangkir itu dengan tangan sedikit gemetar. Rasa hangat dari cangkir itu menjalar ke telapak tangannya. Dan entah kenapa, rasa pusing di kepalanya terasa sedikit mereda. Sejak hari itu, sebuah bahasa isyarat yang aneh dan rahasia mulai terjalin di antara Ardi dan Nila. Komunikasi mereka tidak terucap lewat bibir, melainkan lewat perbuatan-perbuatan kecil yang penuh makna. Ardi memperhatikan bahwa Nila sering menghabiskan waktu di kursi goyang dekat jendela kamarnya, menatap taman. Maka, Ardi sengaja menanam beberapa pot bunga anggrek bulan, bunga kesukaan Nila, tepat di jalur pandang jendela itu. Ia merawatnya dengan sepenuh hati, memastikan bunga itu mekar dengan warna ungu terindah. Sebagai balasannya, keesokan harinya Ardi akan menemukan sebotol vitamin atau sebungkus roti isi coklat kesukaannya tergeletak di depan pintu pavilion. Nila tahu Ardi sering melewatkan sarapan karena harus mulai bekerja pagi-pagi sekali. Mereka tidak pernah berbicara, bahkan tidak pernah saling menatap lebih dari 1 detik jika berpapasan. Namun melalui bahasa sunyi ini, mereka saling menjaga satu sama lain, membangun sebuah jembatan rapuh di atas jurang penderitaan yang memisahkan mereka. Mereka adalah 2 orang asing yang terikat takdir, yang menemukan cara untuk bertahan hidup di tengah penjara emas itu. Perubahan kecil ini, tentu saja, tidak luput dari mata tajam Ibu Ratih. Ia memperhatikan pot-pot anggrek baru yang tiba-tiba muncul. Ia juga melihat sorot mata Nila yang tidak lagi sehampa dulu. Putrinya itu memang masih pendiam, tapi ia tidak lagi menangis setiap malam. Kecurigaan mulai merayap di benak wanita paruh baya itu. Suatu sore, ia sengaja mendatangi Nila yang sedang membaca buku di teras belakang. Bunga anggrek itu indah sekali, ucap Ibu Ratih, memulai percakapan dengan nada manis yang dibuat-buat. Tumben sekali tukang kebun itu menaruhnya di situ. Nila sedikit terkejut, namun ia berusaha tetap tenang. Mungkin supaya tamannya terlihat lebih bagus saja. Ma. Ibu Ratih tersenyum sinis. Oh ya? Atau mungkin ada udang di balik batu? Mama perhatikan, kau sekarang jadi lebih tenang. Jangan-jangan, kau sudah mulai nyaman dengan pernikahan sandiwara ini? Sudah mulai suka dengan suami pilihan ayahmu itu? Tuduhnya dengan tatapan menusuk. Wajah Nila langsung pucat. Mama bicara apa? Tentu saja tidak. Sanggahnya cepat. Suaranya sedikit bergetar. Bagus kalau begitu, sahut Ibu Ratih ketus. Ingat posisimu, Nila. Dan ingat posisi dia. Dia itu bukan siapa-siapa. Dia hanya sampah yang kita pungut untuk membersihkan kotoran. Jangan pernah lupakan itu. Setelah ibunya pergi, Nila langsung berlari ke kamarnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia merasa takut sekaligus marah. Takut jika hubungan rapuh yang baru ia bangun dengan Ardi akan ketahuan dan dihancurkan. Dan marah, karena ibunya begitu tega menyebut orang yang telah menunjukkan kebaikan padanya sebagai sampah. Malam harinya, Nila tidak bisa tidur. Perkataan ibunya terus terngiang di telinganya. Didorong oleh perasaan kalut, ia memberanikan diri membuka pintu balkon kamarnya. Di bawah sana, di taman yang gelap, ia melihat siluet Ardi yang sedang memeriksa beberapa tanaman dengan bantuan lampu senter kecil. Rupanya ada beberapa dahan pohon yang patah akibat hujan semalam. Nila menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Ardi? Panggilnya dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan. Ardi terkejut.
Ia segera mematikan senternya dan mendongak ke arah balkon. Ia melihat Nila berdiri di sana, diterangi oleh cahaya remang dari lampu kamar. Iya, Non. Jawab Ardi gugup. Ini adalah pertama kalinya Nila memanggil namanya setelah sekian lama. Hening sejenak. Nila meremas pagar balkonnya dengan erat. Terima kasih untuk mangganya. Ucapnya akhirnya. Suaranya terdengar tulus, tanpa ada nada dingin seperti biasanya. Ardi merasakan kelegaan yang luar biasa. Sama-sama. Non. Apa? Apa Non Nila masih sering merasa mual? Nila menggeleng pelan. Sudah lebih baik. Ia ragu sejenak, sebelum melanjutkan. Aku minta maaf. Untuk semuanya. Untuk tuduhan itu dan untuk perlakuan orang tuaku padamu. Hati Ardi menghangat. Non Nila tidak salah. Non Nila juga korban. Ardi terdiam sejenak, lalu memberanikan diri untuk berkata, anak yang ada di dalam kandungan Non, dia tidak pernah meminta untuk dilahirkan. Dia tidak bersalah. Dia hanya butuh untuk disayangi. Kata-kata sederhana itu menghantam Nila tepat di ulu hatinya. Selama ini, semua orang menganggap kandungannya sebagai aib, sebagai masalah. Baru kali ini ada yang menyebut anaknya sebagai sosok yang tidak bersalah dan butuh disayangi. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Ardi bukan sebagai tukang kebun, bukan sebagai suami paksaan, tapi sebagai seorang teman. Seseorang yang memahaminya di tengah dunia yang menghakiminya. Mereka melanjutkan percakapan pelan itu untuk beberapa saat. Saling berbagi sedikit cerita. Saling menguatkan dalam diam. Sebuah ikatan baru yang lebih kuat mulai terbentuk. Namun, mereka tidak sadar. Di salah satu jendela ruang kerja di lantai bawah, gorden tebal sedikit tersibak. Sepasang mata yang dingin dan penuh amarah, milik Pak Hartono, telah mengawasi mereka berdua dalam kegelapan. Rahasia kecil mereka ternyata tidak lagi menjadi rahasia. Keesokan paginya, udara di rumah megah itu terasa berbeda. Matahari bersinar cerah seperti biasa, namun hawa di dalamnya terasa berat dan menyesakan, seolah ada badai besar yang sedang berkumpul tepat di atas atap rumah itu. Ardi merasakannya saat ia mulai bekerja di taman. Tatapan para pelayan lain terlihat aneh. Mereka seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tak berani. Di meja makan, saat Ardi mengambil jatah sarapannya di dapur, ia melihat Pak Hartono duduk sendirian di ruang makan utama, membaca koran dengan keheningan yang menakutkan. Tidak ada suara televisi, tidak ada percakapan, hanya keheningan yang mencekam. Ardi berusaha mengabaikan perasaan tidak enaknya dan fokus pada pekerjaannya. Ia sedang memangkas dahan-dahan bougainville di dekat kolam renang ketika sebuah bayangan besar menutupinya dari sinar matahari. Ardi mendongak dan mendapati Pak Hartono sudah berdiri menjulang di hadapannya. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana, wajahnya tanpa ekspresi. Kau menikmati peran barumu, Ardi? Tanya Pak Hartono. Suaranya terdengar datar namun menyimpan ancaman. Ardi langsung berdiri dan menunduk. Maaf, Pak. Saya tidak mengerti. Oh, kau tidak mengerti. Pak Hartono berjalan pelan mengelilingi Ardi, seperti seekor singa yang sedang mengintimidasi mangsanya. Kau pikir aku ini bodoh? Aku lihat semuanya tadi malam. Percakapan rahasiamu dengan putriku di balkon. Kau pikir dengan merayunya, memberinya sedikit perhatian, kau bisa benar-benar menjadi menantuku, begitu? Kau pikir kau bisa mendapatkan bagian dari hartaku? Jantung Ardi serasa diremas. Jadi, benar dugaannya. Mereka ketahuan. Demi Allah, Pak, niat saya tidak seperti itu. Saya hanya... Cukup. Potong Pak Hartono dengan suara rendah yang berbahaya. Ia berhenti tepat di depan Ardi. Tatapannya sedingin es. Aku sudah pernah memperingatkanmu. Sepertinya kau tidak menganggap serius peringatanku. Ia mengeluarkan ponselnya, menekan beberapa nomor, lalu menempelkannya di telinga. Halo, Dokter Surya? Tolong hentikan semua jadwal kemoterapi untuk pasien atas nama Ibu Lastri. Ya, sekarang juga. Semua biaya yang sudah saya bayarkan, anggap saja hangus.
Dunia Ardi runtuh seketika. Tubuhnya gemetar hebat. Ibu Lastri adalah ibunya. Pak Hartono benar-benar melakukan ancaman paling kejam yang bisa ia bayangkan. Pak, jangan. Pak, saya mohon. Ardi bersimpuh di lantai, memeluk kaki Pak Hartono. Air matanya pecah. Ia tidak peduli lagi dengan harga dirinya. Nyawa ibunya kini ada di ujung tanduk. Ampun, Pak. Saya tidak akan melakukannya lagi. Saya tidak akan bicara dengan Non Nila lagi. Saya janji, Pak. Tapi tolong, jangan hentikan pengobatan ibu saya. Pak Hartono menatap Ardi yang bersujud di kakinya dengan tatapan jijik. Bagus. Kau sudah mengerti sekarang. Ia menarik kakinya dengan kasar. Dengar baik-baik. Sejak detik ini, kau bukan siapa-siapa di sini selain tukang kebun. Jika aku melihatmu menatap putriku, bahkan hanya menatap bayangannya saja, detik itu juga ibumu akan aku usir dari rumah sakit. Paham kau? Pak, paham, Pak. Jawab Ardi terbata-bata di sela isak tangisnya. Setelah menghancurkan Ardi, giliran Nila yang menjadi sasaran. Pak Hartono naik ke lantai 2 dan masuk ke kamar Nila tanpa mengetuk. Nila yang sedang melipat pakaian bayi terkejut melihat ayahnya berdiri di ambang pintu dengan wajah murka. Jadi ini kelakuanmu di belakang papa? Mengobrol mesra dengan seorang tukang kebun. Nila berdiri, mencoba membela diri. Papa salah paham. Ardi hanya apa? Hanya orang baik yang peduli padamu? Begitu? Murahan sekali dirimu. Nila. Gampang sekali hatimu luluh hanya karena perbuatan sepele. Di mana harga dirimu sebagai putri seorang Hartono? Bentak ayahnya. Kata-katanya setajam pisau. Justru karena dia orang baik. Pak, dia satu-satunya orang di rumah ini yang tulus. Balas Nila. Sebuah keberanian baru muncul dalam dirinya. Amarah Pak Hartono memuncak. Berani kau menjawab papa? Dengar, mulai hari ini, kau tidak boleh keluar dari kamar ini. Sama sekali. Ponselmu, laptopmu, semua papa sita. Kau akan di sini sampai bayi itu lahir. Biar kau tahu rasa. Tanpa menunggu jawaban Nila, Pak Hartono merebut ponsel dan laptop dari atas meja, lalu keluar dan mengunci pintu kamar Nila dari luar. Nila menggedor-gedor pintu dengan panik, tapi tidak ada yang menjawab. Ia kini menjadi tahanan di kamarnya sendiri. Bulan berikutnya berlalu dalam kebisuan yang menyiksa. Ardi kembali menjadi bayangan. Ia bekerja lebih keras dari sebelumnya, menyibukkan diri dari fajar hingga senja, dan menghindari area rumah utama seperti menghindari wabah penyakit. Hatinya hancur lebur, diliputi rasa bersalah dan ketakutan akan kondisi ibunya. Di dalam kamarnya, Nila merasa seperti di neraka. Ia terisolasi dari dunia luar. Makanan diantar oleh pelayan yang tidak berani menatap matanya. Perutnya semakin besar dari hari ke hari, dan rasa cemas akan persalinan mulai menghantuinya. Namun, perlakuan ayahnya justru menumbuhkan sesuatu yang baru di dalam dirinya. Sebuah perlawanan. Rasa takutnya pada sang ayah perlahan berubah menjadi kebencian. Dan rasa ibanya pada Ardi, kini telah berkembang menjadi sebuah simpati yang mendalam. Ia sadar, satu-satunya orang yang bisa ia andalkan di dunia ini justru adalah orang yang paling direndahkan oleh keluarganya. Hingga suatu malam, saat badai petir kembali mengguncang kawasan Sentul, Nila merasakan sakit yang luar biasa di perutnya. Pinggangnya terasa seperti mau patah. Keringat dingin membasahi keningnya. Rasa sakit itu datang lagi. Lebih kuat, lebih intens. Air ketubannya pecah. Bayinya akan segera lahir. Tapi ia sendirian. Terkurung. Ia berteriak sekuat tenaga. Memukul-mukul pintu kamarnya yang terkunci rapat. Mama! Papa! Tolong! Sakit sekali. Tidak ada jawaban. Hanya suara hujan dan guntur yang menyahut teriakannya. Dalam kepanikan dan rasa sakit yang tak tertahankan, ia terus berteriak memanggil nama ibunya, memanggil para pelayan, tapi nama yang paling keras ia sebut dalam hatinya adalah Ardi. Teriakan Nila yang melengking, beradu dengan suara guntur yang membelah langit malam. Di dalam pavilionnya yang dingin, Ardi tidak bisa tidur. Bukan hanya karena badai,
tapi juga karena perasaan cemas yang entah kenapa terus menghantuinya. Di tengah jeda antara dua sambaran petir, ia mendengar sebuah suara. Sangat samar, tapi terdengar seperti teriakan minta tolong. Hatinya langsung berdebar kencang. Itu suara Nila. Tanpa berpikir dua kali, Ardi menyambar jaketnya dan berlari keluar menembus hujan yang mengguyur deras. Ia berlari ke rumah utama, menggedor-gedor pintu dapur yang biasa digunakan para pelayan. Bei Ijah, asisten rumah tangga senior, membuka pintu dengan wajah panik. "Mas Ardi, syukurlah. Saya juga dengar suara teriakan Non Nila dari tadi, tapi kamarnya dikunci sama Bapak." Ardi tidak membuang waktu. "Kita harus dobrak pintunya. Bei, cepat." Mereka berdua berlari ke lantai 2, diikuti oleh beberapa pelayan lain yang terbangun. Benar saja, dari balik pintu kamar Nila, terdengar suara rintihan dan tangisan yang pilu. Ardi tidak ragu lagi. Ia mengambil ancang-ancang dan menghantamkan bahunya ke pintu kayu jati itu sekuat tenaga. Keli. 2 kali. Pintu itu bergeming. Pada hantaman ketiga, dengan sisa-sisa tenaganya, engsel pintu itu akhirnya jebol dan pintu terbuka dengan keras. Pemandangan di dalamnya membuat semua orang terkesiap. Nila sudah terbaring lemas di lantai, bersandar pada kaki tempat tidur. Wajahnya pucat pasi, dibasahi keringat dan air mata. Kain yang dikenakannya sudah basah oleh air ketuban. Keributan itu akhirnya membangunkan Pak Hartono dan Ibu Ratih. Mereka keluar dari kamar mereka dengan wajah kesal karena tidurnya terganggu. Namun, wajah kesal itu langsung berubah menjadi panik saat melihat kondisi putri mereka. "Astaga! Nila, kenapa jadi begini?" Pekik Ibu Ratih. "Cepat siapkan mobil. Kita ke rumah sakit sekarang," teriak Pak Hartono kepada sopirnya. Suasana menjadi sangat kacau. Di tengah kepanikan itu, saat semua orang sibuk berteriak dan memberi perintah, hanya Ardi yang bertindak. Ia masuk ke kamar, mengambil selimut tebal, dan dengan hati-hati menyelimuti tubuh Nila yang menggigil. "Bertahan ya, Non. Sebentar lagi kita ke rumah sakit," bisiknya, mencoba memberi kekuatan. Nila yang sudah setengah sadar hanya bisa menatap Ardi dengan pandangan penuh terima kasih. Perjalanan ke rumah sakit EMC Sentul terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup mereka. Nila terus merintih kesakitan, sementara Pak Hartono sibuk menelepon seseorang, mengatur agar berita ini tidak bocor ke media manapun. Ibu Ratih hanya bisa menangis sambil mengeluh. Lebih mencemaskan reputasi daripada kondisi putrinya. Hanya Ardi yang duduk di kursi depan, di samping sopir, dengan tangan terkepal sambil terus berdoa dalam hati. Sesampainya di rumah sakit, Nila langsung dilarikan ke ruang bersalin. Jam-jam berikutnya terasa sangat menegangkan. Pak Hartono mondar-mandir di ruang tunggu seperti setrikaan. Wajahnya keras dan tegang. Ibu Ratih duduk sambil memijat pelipisnya. Sementara Ardi hanya bisa berdiri di sudut koridor yang sepi. Pakaiannya masih lembab, tubuhnya lelah. Namun matanya tidak pernah lepas dari pintu ruang bersalin. Ia merasa cemas, bukan karena status anak itu, tapi karena keselamatan Nila dan bayi yang dikandungnya. Setelah hampir 2 jam penantian yang terasa seperti selamanya, seorang dokter akhirnya keluar dari ruangan. Wajahnya tampak lelah namun tersenyum lega. "Selamat, Pak, Bu. Putrinya sudah melahirkan dengan selamat. Bayinya laki-laki, sehat. Beratnya 3,2 kilogram, ujar dokter itu. Serentak, semua orang mengucap syukur. "Alhamdulillah." Pak Hartono langsung memasang senyum bangga di wajahnya. Siap menyambut cucu pertama dari keluarga konglomerat Hartono. Rasa tegang di ruangan itu seketika mencair, digantikan oleh aura kelegaan. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar sambil mendorong boks bayi. "Ini bayinya, Bu. Ganteng sekali," kata perawat itu kepada Ibu Ratih, meskipun raut wajahnya terlihat sedikit aneh. Dengan antusias, Ibu Ratih, Pak Hartono, dan beberapa kerabat yang baru datang, langsung mengerumuni boks bayi itu. Ardi hanya bisa melihat dari kejauhan, tidak berani mendekat. Pak Hartono tertawa bangga. "Wah, cucu pertamaku. Lihat, Ratih, gagah sekali dia."
Ibu Ratih tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk membuka sedikit selimut yang membungkus bayi itu agar bisa melihat wajahnya lebih jelas. Dan, pada detik itulah dunia seakan berhenti berputar. Senyum di wajah Ibu Ratih membeku, lalu luntur digantikan oleh ekspresi horor. Tawa Pak Hartono terhenti di tenggorokannya. Kerabat lain yang ikut melihat, saling berpandangan dengan wajah tidak percaya. Hening. Keheningan yang begitu pekat dan mengerikan. Ardi yang penasaran, memberanikan diri untuk melangkah mendekat dan mengintip ke dalam boks bayi itu. Ia pun ikut terperangah. Bayi mungil yang tertidur pulas di dalam boks itu memang sangat tampan. Namun, kulitnya putih bersih kemerahan, jauh lebih terang dari kulit Nila ataupun Ardi. Rambutnya yang tipis tidak berwarna hitam, melainkan coklat terang. Dan ketika bayi itu sedikit menggeliat dan membuka matanya, semua orang menahan napas. Sepasang mata itu berwarna biru jernih seperti lautan. Tidak salah lagi. Bayi itu adalah seorang bayi bule. Keheningan yang mencekam itu pecah oleh suara gemetar Pak Hartono. Wajahnya yang tadi bangga, kini merah pada menahan amarah yang siap meledak. Ia tidak menatap Ardi. Tatapan matanya yang membunuh lurus tertuju pada Nila yang baru saja dibawa keluar dari ruang bersalin dengan kursi roda. Anak siapa ini, Nila? Suaranya menggelegar seperti guntur di koridor rumah sakit yang sepi itu. Jawab Papa. Ini anak siapa? Koridor rumah sakit yang tadinya sepi, kini terasa sesak oleh amarah Pak Hartono yang meluap-luap. Tatapan semua orang tertuju pada Nila, yang duduk di kursi roda dengan tubuh gemetar, memeluk bayi mungilnya dengan erat seolah melindunginya dari badai yang akan datang. Ardi berdiri terpaku beberapa langkah di belakangnya. Hatinya bergejolak antara rasa kaget dan iba. Jawab Papa, Nila. Bentak Pak Hartono sekali lagi. Urat-urat di lehernya menonjol. Jangan membuat Papa malu lebih lama lagi. Siapa ayah dari anak pembawa aib ini? Air mata Nila tumpah tak terbendung. Namun, di tengah isak tangisnya, sesuatu yang baru berkobar di dalam dirinya. Sebuah keberanian yang lahir dari naluri seorang ibu untuk melindungi anaknya. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata ayahnya yang menyala-nyala. Papa mau tahu siapa ayahnya? Jawab Nila dengan suara bergetar, namun tegas. Ayahnya adalah seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Seseorang yang Nila kenal saat liburan, yang menabur benih lalu menghilang tanpa jejak. Apa Papa puas? Pengakuan itu bagaikan bom yang meledak di tengah-tengah mereka. Ibu Ratih terhuyung ke belakang, nyaris pingsan. Tapi Papa mau tahu apa lagi? Lanjut Nila. Suaranya kini semakin kuat. Papa mau tahu kenapa Nila tidak pernah berani jujur dari awal? Itu karena Nila lebih takut pada amarah Papa daripada menghadapi kenyataan pahit ini. Nila takut pada Papa yang lebih mementingkan citra dan nama baik daripada kebahagiaan anak Papa sendiri. Setiap hari, yang Papa pikirkan hanya bisnis, reputasi, dan apa kata orang. Papa tidak pernah peduli pada perasaan Nila. Pak Hartono terdiam. Wajahnya pucat karena malu dan marah yang luar biasa. Reputasinya, kebanggaannya, semuanya hancur lebur di koridor rumah sakit ini, disaksikan oleh beberapa perawat dan kerabat. Kau sudah mempermalukan keluarga, desis Pak Hartono, menunjuk wajah Nila dengan jari gemetar. Kau bukan anakku lagi. Mulai sekarang, pergi dari hadapanku. Bawa anak haram itu bersamamu dan jangan pernah kembali. Itulah kalimat terakhir yang paling ditakuti Nila. Kalimat pembuangan. Hatinya hancur berkeping-keping. Ia tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini. Ia menunduk pasrah, memeluk bayinya sambil menangis tanpa suara. Namun, di saat tergelap dalam hidupnya itu, sebuah bayangan melindunginya. Ardi sudah berdiri di antara Nila dan Pak Hartono. Ia tidak terlihat marah. Wajahnya tenang, namun sorot matanya menunjukkan keteguhan yang luar biasa. Cukup, Pak. Ucap Ardi dengan suara yang dalam dan jelas. Pak Hartono menatap Ardi dengan pandangan meremehkan. Kau mau ikut campur? Hah? Kau sudah tidak ada gunanya lagi di sini. Pergi kau, kembali ke tempat sampahmu. Ardi menggeleng pelan. Saya memang bukan siapa-siapa, Pak.
Tapi, di mata hukum dan di mata Allah, saya adalah suami Nila. Dan bayi ini. Ardi menatap bayi mungil di pelukan Nila dengan tatapan lembut. Bayi ini mungkin bukan darah daging saya. Tapi sejak saya bersumpah di hari pernikahan itu, saya sudah berjanji pada diri saya sendiri untuk menjadi ayahnya. Dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini. Tapi dia punya saya. Semua orang yang mendengar ucapan Ardi tertegun. Nila mengangkat wajahnya, menatap punggung Ardi yang tegap dengan pandangan tidak percaya. Ardi kemudian berbalik, jongkok di depan kursi roda Nila. Ia menatap Nila dan bayinya dengan senyum tulus yang hangat. Ayo, Nila, kita pergi dari sini. Kita mulai hidup baru, bertiga. Untuk pertama kalinya, Nila merasakan sebuah harapan. Ia mengangguk pelan. Air matanya kini adalah air mata haru. Saat Ardi mulai mendorong kursi rodanya, Nila mengulurkan tangannya dan menggenggam erat tangan Ardi yang kasar karena pekerjaan. Sebuah genggaman yang menyatakan pilihan hidupnya. Mereka berdua berjalan menyusuri koridor, meninggalkan Pak Hartono dan Ibu Ratih yang mematung dalam kehinaan mereka. Meninggalkan semua kemewahan, kepalsuan, dan rasa sakit di belakang. Menuju sebuah awal yang baru, sebuah masa depan yang tidak pasti, namun penuh dengan ketulusan. 3 tahun kemudian, di sebuah desa asri di kaki Gunung Gede Pangrango, Puncak, berdiri sebuah rumah sederhana yang dikelilingi oleh taman bunga aneka warna. Di teras rumah itu, seorang wanita muda sedang tertawa bahagia melihat putranya yang berambut coklat dan bermata biru berlari-larian mengejar kupu-kupu. Wanita itu adalah Nila, dan wajahnya kini memancarkan ketenangan yang tidak pernah ia miliki sebelumnya. Ayah! Ayah! Lihat, Banyu dapat kupu-kupu. Teriak anak laki-laki bernama Banyu itu. Dari dalam rumah, keluar seorang pria dengan pakaian sederhana namun wajah yang berseri-seri. Ia adalah Ardi. Usaha kebun bunga yang ia rintis dari nol kini sudah berkembang pesat. Ia menghampiri Banyu, mengangkatnya tinggi-tinggi, dan mencium pipinya dengan gemas. Wah, jagoan ayah hebat sekali, kata Ardi sambil tertawa. Nila menghampiri mereka, membawakan 3 gelas es teh manis. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Ardi, menatap pemandangan di hadapan mereka. Mereka memang tidak memiliki harta melimpah seperti dulu. Tapi di sini, di rumah kecil ini, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Mereka memiliki ketenangan, cinta, dan sebuah keluarga yang sesungguhnya. Ardi mungkin tidak memberikan darahnya pada Banyu, tapi ia telah memberikan seluruh hidup dan hatinya. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tamat. Kisah tadi mengajarkan kita beberapa pelajaran berharga. Pertama, kekayaan sejati bukanlah diukur dari banyaknya harta atau tingginya jabatan, melainkan dari ketulusan dan kebaikan hati. Ardi yang dianggap miskin dan rendah, justru memiliki hati yang paling kaya. Kedua, kesombongan dan obsesi terhadap citra pada akhirnya hanya akan membawa kehancuran. Keluarga Hartono kehilangan hal yang paling berharga, yaitu keluarga, karena dibutakan oleh gengsi. Dan yang terpenting, ikatan keluarga tidak selalu tentang ikatan darah. Seorang ayah sejati adalah ia yang memberikan kasih sayang, perlindungan, dan tanggung jawab, bukan sekadar memberikan benih. Ketulusan Ardi telah mengubah sebuah aib menjadi anugerah terindah dalam hidupnya. Ayo berinteraksi. Nah, itu dia tadi akhir dari kisah Ardi dan Nila. Bagaimana menurut kalian? Apakah akhir ceritanya memuaskan dan membuat hati hangat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kami senang sekali membaca setiap komentar dari kalian. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika kalian suka dengan cerita ini. Dan yang terpenting, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan kisah-kisah menarik dan inspiratif lainnya dari channel kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di cerita berikutnya.